Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Polres bersama Sampul Said dalam Penajam Rumah IKN. Kali lama tak jumpa. Ini sudah dia. lama nih kita nggak podcast lagi kali Ini momen pertama kayaknya buat kita di bulan puasa iya, ya. benar sekali bang. Nah, saat ini kita lagi di tempat Bazar. bukber ya. Iya bukber. Belanja UMKM berkah Ramadan. Benar. Nah, saat ini kita lagi ngobrol dan lagi berkumpul dengan orang-orang yang spesial. Kenapa kita bilang spesial ya? Iya benar. Walaupun semua tamu di Sampul Said itu Pasti sebenarnya spesial. nggak pakai telur. Nggak pakai telur. Nah, di momen ini kita kedatangan tamu sekaligus tuan rumah juga. Iya benar. Di momen ini kita akan ngobrolin tentang lalu lintas pasti. dan teknologi. Karena sudah ada yang si biru-biru di sebelah situ. Ada si biru yang ganteng banget ini. Cantik kita juga bahas. deh, boleh lah. Jadi Iya. yang perempuan juga boleh beli kan? Benar, boleh dong. Semua kalangan boleh. Semua kalangan boleh. Nah, ini sebelum kita ngobrol panjang, kita ngobrol dulu, perkenalan dulu deh. Biar Iya dong, orang tahu kan. Biar orang-orang pada tahu nih. Kalau Mei udah banyak yang tahu masalahnya kan. Kan ada pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Oke, dari mana nih kenalannya? dari yang paling cuante lah. Yes. Oh, jadi aku nggak cantik? Enggak, dia paling cantik karena Benar, dia lagi benar. pakai seragam kan. Izin Ibu. Perkenalkan, nama saya Bribtu Nulandari. Saya dari Basar Lantas Polres Penajam Pasir Utara. Ibu Bribtu Ulanda. Ya. Ini yang biasa aktivitas di biasa aktivitas di Bagian SIM. bagian SIM. Jadi teman-teman yang biasa ngurusin atau masyarakat PPU yang biasa ngurusin SIM ya biasa kalau ketemu sama dia kasih senyum sapa lah. Mohon izin Ibu gitu. Mau izin Ibu ibu itu lah. saya lihat nonton di Sampul Said gitu ya. Benar. Oke. Selanjutnya nih, ada Ibu yang paling Joncer. Makanya kita hadirkan langsung. yang punya si biru nih, Bang. Nah, Ya, perkenalkan nama saya Eli Sinaga. Kita dari Papa Motor. Bapak dari motor. Papa Pelopor motor listrik di Bumi Etam. Papa Asik. Motor. Papa motor. Yang ngurusin listrik. Beda dong. Motor Oh ya, listrik. PLN ya? Beda. PLN ya? Beda, ini yang ngurusin motor listrik, bukan listrik. Iya. Papa motor, pelopor motor listrik Di Bumi Etam. Di Bumi Etam. Iya. Iya. Bapak motor. Waduh, mama motor. Lagi cari mama motor. Selanjutnya nih, Bang. Nih. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Iqbal Tutul Priyojogo, sehari-hari menjabat di Kanit Tiviasa Satlantas Polres Penajam Pasir Utara. Istri 1, anak 3. Masa mau 2, Pak? Alamat rumah tinggal di Penajam. Oke, Bapak. Penajam dan hari Penajam itu. Pasti. Aktivitasnya di lantas apa, Pak? Aktivitas sehari-hari sebagai Kanit Tiviasa. Biasa Itu ngapain, Pak? untuk kegiatan setiap harinya kami melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah. Sosialisasi. Mengedukasi ya? Mengedukasi masyarakat itu ya. Kemudian ke polisi sahabat anak, si Pocin, kemudian melaksanakan himbauan-himbauan kepada pengendara sepeda motor, pengendara mobil, angkot dan lain sebagainya. Dan semua pengendara yang menggunakan akses jalanan ya. Betul. Hari ini kita podcast di tempat terbuka. Benar. Suara lalu lalang ini semoga menjadi bagian dari hal yang bisa dinikmati di video ini. Nih, menarik nih. Kita lagi ngobrolin tentang kendaraan karena Pak Tukul, Pak Tukul juga gitu ya? Betul. Betul Pak Tukul ya. Jadi akrabnya kalau dipanggil izin dong, kan Iya. agak sedikit kaku gitu. Benar. Jadi saya izin, saya mohon panggil Pak Tukul. Silakan. Bapak Tukul ini adalah orang yang hari ini aktif di tengah masyarakat kita untuk memberikan himbauan atau sosialisasi yang langsung bisa diketahui oleh masyarakat kita. Ya, ngurusin lalu lintas Mengedukasi. khususnya ya, ngurusin lalu lintas. Oke, karena tadi nyinggung bicara tentang motor, di depan kita ini sudah ada motor nih Pak. Sembari promosi sedikit lah. Iya, benar. Bahwa hari ini kita nggak bisa menampik bahwa hari ini teknologi itu Udah sudah semakin semakin canggih. berkembang ya, semakin canggih dan
kendaraan itu dari yang biasa, konvensional biasa, terus kemudian hari ini udah Ada masuk inovasi baru nih ke listrik. ke listrik. Nah, pertanyaannya gini Pak, bagaimana kendaraan yang, apakah mereka ini kendaraan-kendaraan ini masuk kategori kendaraan yang bermotor? Karena kan saya bingung ya, bisa Iya, benar. nggak sih? Baik, sedikit kami jelaskan. Aha. Jadi untuk Terus Pak? motor listrik, jenis motor listrik Mhm. tetap speknya sama dengan kendaraan motor yang menggunakan bahan bakar bensin. Aha. Jadi spek deknya sama, cc-nya, kecepatannya sama, tapi yang membedakan bahan bakarnya. Bahan bakar. Hanya bahan bakar. Hanya bahan bakarnya. Kemudian kalau motor listrik, jadi penggunaan sehari-hari bisa digunakan di jalan raya. Kemudian bisa digunakan sehari-hari untuk aktivitas ke kantor, aktivitas belanja dan lain sebagainya. Tetap Artinya masuk tetap dalam kategori motor gitu ya. Ya, Kan mobil juga ada yang listrik ya. Iya. Oke, artinya memang perbedaannya itu hanya bicara tentang bahan bakar. ada bahan bakar ya. karena masih Bahan bakar ya. Kalau motor yang konvensional yang sudah misalnya yang sudah ada di jalan raya biasanya menggunakan bahan bakar fosil ya, Iya. bensin, solar dan lain sebagainya. Kalau listrik apabila habis cukup ke tempat pengisian terdekat. Atau di rumah sendiri gitu. Oke. Kita ngobrolin ke yang Pak lebih paham deh bicara. Kalau Bapak ini bicara tentang aturannya, kita ngomongin ke Mbak yang ngurusin motor listrik. Dari Nah, papa motor. dari ya, Papa guys. motor. Nanti saya buat usaha Nah. Mama motor. Jadi dia bersanding gitu ya. Jadi kan? sebenarnya Papa Motor itu kebetulan yang Aha. ownernya adalah orang Batak, kita Aha. orang Batak. Jadi Papa itu artinya pasu-pasu, artinya berkat. Oh. Jadi singkatan dari Papa itu pasu-pasu. Pasu-pasu. Artinya berkat dalam bahasa Batak. Tuh. Oh, berkah gitu ya. Berkat. Oh, berkat Iya. ya. Jadi ada filosofinya ya. Iya benar. Jadi semoga kita itu bisa jadi berkat bagi orang Oh, lain juga. siap. Gitu. Siap. Termasuk mengedukasi teknologi baru ini gitu. Nah, kalau bicara tentang motor listrik, speknya kalau motor konvensional itu cc ya. Ah. CC, 150 cc gitu. Kalau motor listrik watt. Nah, kebetulan yang di depan kita ini mereknya Isigo. Ini buatan assembly-nya di Indonesia, di Kosambi. Khususnya tepatnya di Kosambi. Ini Isigo 3, jenisnya Isigo 3, dia ini 1500 watt. 1.500. Benar. Jadi ini produksi langsung dari Indonesia ya? Assembly di Indonesia, memang kita akui ada part yang diimpor, tapi sudah TKDN-nya 35%. Makanya ini sudah dapat subsidi. Jadi ada kalau subsidi pemerintah itu ada syaratnya juga, TKDN-nya di atas 30%. Ngomong soal motor listrik kayak gini, kenapa sih kita harus berubah gitu? Maksudnya kenapa sih kita harus beralih gitu kan? Gitu ya. Kita mikir nih, 10 tahun ke depan oke, masih oke. 20 tahun ke depan sampai kapan minyak kita ada? Benar. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mikir juga kalau kalau kita ngomong apa aja itu pun pasti kan kita mikir alternatif gitu ya. Supaya itu enggak monopoli gitu kan. Nah, kalau motor listrik ini alternatif bagi kayak kita ini nih yang antri bensin bisa berjam-jam ya kan. Padahal kita lagi di tempatnya minyak ya. Iya, itu deh. Kita kayak kehausan di tengah sungai gitu lah. Kehausan di tengah air gitu kan. Kalau sudah antri tentunya di situ polisi lalu lintas yang mengatur. Oh gitu ya. Ada perannya Selalu juga ada gitu kan. Polisi selalu hadir ya. Polisi selalu hadir Iya, untuk masyarakat. ini saya menarik nih sebenarnya bicara tentang masalah kondisi hari ini. Ini menjadi sebuah pemecah masalah juga. Benar. Ketika kemudian bicara tentang ya Pak polisi lagi nggak sibuk-sibuk, nggak perlu sibuk lagi kan ngurusin ngantri di SPBU, benar. di tempat-tempat tertentu. Ada hal yang menarik Pak bicara tentang masalah motor listrik sendiri. Karena motor listrik ini kan banyak, biar bisa terklarifikasi juga dengan Mbaknya nih. Ada spek-spek tertentu yang kemudian dia disampaikan tadi bahwa ini masuk dalam kategori. Bagaimana dengan sepeda listrik yang saat ini sudah juga mulai marak, Baik, sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Permen PM nomor 45 tahun 2020. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa motor listrik adalah kendaraan tertentu yang digerakkan dengan listrik. Jadi spesifikasinya
sesuai dengan kendaraan, misalnya cc-nya atau wattnya adalah spesifikasinya. Kemudian jalan yang ditentukan dan pengguna yang menggunakan kendaraan tersebut. Yang menggunakan kendaraan tersebut. Artinya sepeda listrik itu tidak diperbolehkan untuk ada di jalan raya, Pak? Untuk sepeda listrik sementara sesuai dengan peraturan lingkungan hanya bisa digunakan di daerah tertentu, misalnya perumahan atau jalan yang sudah ditentukan. Oh, atau Berarti gang-gang gitu. Ini edukasi juga nih buat masyarakat yang udah punya sepeda listrik bahwa sepeda listrik itu belum boleh ya ke jalan Iya. raya ya Pak ya. Bolehnya cuma di jalan-jalan yang di perumahan tertentu aja. Oke. Ya, Karena kayaknya banyak dari pengguna sepeda listrik ini masih anak-anak. iya. Justru itu kemarin juga sempat pernah terjadi di Penajam juga, terjadi insiden sepeda listrik dan keluar dari gang, kemudian terserempet kendaraan bermotor. Itulah Benar. akibatnya. Yang pakai Ya, anak-anak belum tahu mana ngerem kapan Belum gitu. tahu situasi kondisi Benar kendaraan, sekali. Belum tahu. sepedanya, cara penggunaan juga. Penggunaannya bagaimana. Oke, kita ke Mbak Ulan nih. Waduh, bingung nih, Mbak Ulan mau nanya apa nih? Saya mau nanya spanduk yang di belakang saya nih, Mbak. Benar. Nah, Ini kayak si Ramah dilihat-lihat, nih. ya, si Si Ramah Ramah nih. nih. Oke. Apa sih si Ramah si Ramah ini, Mbak? Ini kita lagi bareng sama teman-teman di Lantas nih. Ini si Rama ini adalah Angkat ya. program inovasi yang terbaru dari Satpas Penajam Pasir Utara. Aha. Rama ini adalah SIM Ramadan, jadi khusus untuk perpanjangannya tuh setiap bulan Ramadan. Yang dilaksanakan pada pukul 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Pelayanan apa aja, Mbak? Pelayanannya cuman ya perpanjangan SIM, yaitu SIM A dan SIM C. Jadi bisa langsung ke sini ngurusin? Bisa, jadi nggak perlu repot-repot lagi ya Iya, Mbak ke kantor. Berapa lama di sini, Mbak? Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ya. Iya. Jadi kita masyarakat harus tahu nih bahwa Satlantas Polres Penajam Pasir Utara saat ini juga buat program yang saya pikir cukup menarik ya. Kenapa? Karena dia melakukan pendekatan-pendekatan yang langsung menyentuh oleh masyarakat kita. Benar, mempermudah sebelum- juga masyarakat. Ya, mempermudah. Iya. Mbak Ulan, ini mobile atau di titik ini? Di titik ini aja. Titik ini aja. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke Bukber. Penajam yang bertepatan di samping Islamic Center Islamic Center Penajam Pasir. Memperpanjang untuk memperpanjang SIM SIM A A dan dan SIM SIM C. Ya kalau buat harus ke kantor tetap, Mbak ya. Kalau Ya, buat langsung sini aja, karena ada disediakan persyaratannya sudah ada. Jadi bisa langsung buat di sini juga Iya. kalau SIM C. SIM C bisa. Yang penting masih hidup SIM. Yang penting SIM-nya hidup ya, masih Ya, berlaku bisa ya. Oke, sedikit informasi terkait tentang masalah kegiatan teman-teman Lantas. Kita kembali ke isu Sibiru. saya agak tertarik ini. Kita itu sudah punya perda tentang energi baru yang terbarukan. Berdasarkan perda itu diatur bahwa hari ini energi baru yang terbarukan itu yang coba untuk dimaksimalkan. Fosil akan kita tinggalkan di tahun 2050. Benar. Itu diprediksi kondisi fosil kita akan berkurang, dan ini menjadi ancaman buat kita semua. Jangan tunggu kita habis tambah dulu, panjang, benar. tambah panjang antri atau habis dulu, Habis dulu bahan bahan fosil bakarnya. kita. Tapi peralihan ini bukan sesuatu hal yang tidak mendasar. Nah, kenapa kemudian kita sampaikan ini? Karena ini selaras dengan aturan-aturan pemerintah yang hari ini juga bahkan disubsidi ya. Benar. Ya, jelas subsidi sampai Artinya 6 juta. pemerintah mendukung juga ya Pak. 7 juta. Bahkan sampai 7 juta. Ini menarik. Kenapa kemudian motor listrik itu juga disubsidi? Kemarin saya sempat tanya dan berdebat dengan teman ya, bicara tentang masalah listrik, bagaimana penggunaannya. Karena agak sedikit ya, apakah ini memudahkan atau malah mempersulit? Benar. Karena akan ketika motor listrik itu ada, kita mau ngecas nih, saya sampai 70 kilo nih, karena sampai pikiran sampai 70 kilo. Iya. Kalau saya mau ngecas, mampir dulu deh di bisa nggak sih Pak gitu. Saya 100 kilo aksesnya mau saya tempuh. Saya kan belum tentu bisa beli dua ya. Saya masih nyolok di tempat tertentu kan. Itu memungkinkan tidak? Memungkinkan saja. Memungkinkan ya. Karena dia kan kita punya fast charging adapter. Aha. Jadi fast charging itu
kalau dia ngecas satu baterai itu dia dengan kecepatan 9 ampere dia penuhnya 2,5 jam. 2,5 jam udah bisa akses lagi ya. Nah. Sembari istirahat terus kemudian ngecas. Iya. Wah, Benar. jadi selain motornya yang selain orang yang dicas, Motornya motornya juga juga dicas. dicas. Ya, betul, betul. Nah, benefitnya lagi yang lain itu motor listrik itu kita nggak ada perawatan ganti oli per bulan itu tidak ada. Enggak ada. Jadi Iya. tergantung murah ya Mbak ya, Ya bisa dikatakan relatif. jauh murahnya. Persentasenya Mbak, 1 liter ada nggak sih data atau Ada. Jadi kita itu kalau kalkulasi ini ya kalau yang ini yang isi Go Biru ini dia 1 kilometer itu bisa harganya untuk ngecas itu Iya. kita konversikan dari baterai yang kita isi terus KWH yang masuk ke Masuk. baterai itu dia Rp120 per kilometer. Rp120. Iya. Jadi kalau kita kaliin nih dengan 30 kilo Iya. Hah? 3.600 atau 40 kilo 4.800. 1 liter bensin itu 40 kilo ya Iya. untuk motor konvensional. Belum yang boros Yang Mbak. paling ini nah, paling irit Iya. 40 Paling kilo. Itu 10.000. Iya. Benar. Motor listrik cuma 4.800. Yang kedua, perawatan per bulan. Kalau motor konvensional ganti oli, Iya. ini Servis, segala servis. Kalau motor listrik itu perawatan berkalanya cuma kampas rem dan ban karena pemakaian. Dan mau kemana Mbak kalau seandainya mau ada yang mau berkenan? Ada yang mau servis, ada yang mau beli motor ini harus Kalau di Penajam kita sudah ada di dealernya di Petung. di Petung. Di Petung. Ada spanduknya namanya Papa Motor pastinya. Ada spanduknya Papa Iya, Motor. ada Ya, platnya. mudahan insya Allah lah kita dikasih rezeki bisa beli Amin. juga ya. Soalnya motor listrik ini juga kan salah satu cara untuk menghemat energi sama mengurangi polusi udara tentunya. Benar sekali. Ya kalau kita beli motor listrik berarti kita ikut melestarikan lingkungan. Benar. Iya. Karena kita terhindar dari polusi bunyi, Benar. polusi udara kan tidak ada emisi. Iya, dari tadi kan bising kita dengerin. Kalau ini kan nggak ada bunyinya. Nggak ada Pak, ya? bunyinya. Bayangin aja semua Penajam pakai motor listrik. Wah, Senyap sunyi- tuh. Sunyi itu ya. Bisa tidur tengah jalan. Tapi tetap satu, Iya, Pak. selalu mentaati peraturan. Benar. Pakai helm. Pakai helm tentunya. Gunakan dibuat SIM C juga. Benar, harus ada SIM. Kalau nggak punya SIM jangan bawa motor. Nah, ini Bawa ini kendaraan. menarik nih. Kalau bicara tentang masalah kelengkapan dalam berlalu lintas. Benar. Kadang kan orang itu lalai ya bahwa hari ini peduli dengan Aturan. lalu lintas atau aturan yang sudah dia ada itu. Ya. Saya agak speechless tadi tuh ngeliat. Ada orang naik motor nggak pakai helm. Benar. gitu kan, ya, Kayak udah. banyak banget nih Ya, lalu. tapi saya agak bersyukur ya. Kalau dulu mau berbandingin antara orang helm dengan masker itu lebih takut Nggak pakai masker. nggak pakai masker pada helm. Tapi sekarang ya, Pak. Ya, gimana? Dua tahun yang lalu. Iya 2 tahun lalu gitu kayak. Nah hari ini kita mesti paham bahwa penggunaan kelengkapan berlalu lintas itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, bahkan Benar. untuk keluarga kita di rumah. Sayangi diri kalian. Keluarga Nah, menunggu di rumah. Benar. keluarga menunggu di rumah. Oke, di momen terakhir saya minta statement terakhir ke Dari siapa nih? Waduh, Ya, ke Mei dulu semua. lah. Oh, jangan ya. Jangan dong. Aduh. Langsung deg-degan juga saya. langsung merah mukanya. Iya. Jadi Oke, panik. kita dari Bapak dulu. Pak. Oke, terima kasih ya khususnya bagi ini kan mau Operasi. lebaran ya. Ya. Operasi Benar. lebaran, jadi tetap mentaati peraturan lalu lintas, jaga kondusivitas Kamsel Lantas di wilayah BPU dan jangan lupa jaga kesehatan. Asik. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Oke Mbak. Kita dari Papa Motor, pelopor Motor motor listrik listrik. di Bumi Etam. Nah, kalau kita beli motor listrik itu kita sudah ikut melestarikan lingkungan. Benar. Ini ada ininya, IKN, motor IKN. Benar. Irit, kuat, nyaman. Asik. Irit kuat nyaman benar Irit. sekali. Kuat, Nyaman. Itu dia. IKN. Benar. Karena kan pas. sebentar lagi IKN ini mau jadi Green City. Benar sekali. Jadi, Nah, itu juga dia kan salah Mendukung satu- ya? mendukung. Ya, Penajam rumah IKN. Benar. Selanjutnya. Sayangi keluarga Anda dengan mentaati aturan lalu lintas. Asik. Kalau dari abang langsung saya Kan abang yang tuh terakhir biasa kan? iya benar. Alhamdulillah dari abang dong. Oke, bye.
Halo masyarakat Penajam Pasir Utara, jangan lupa datang ke Bukber belanja UMKM Berkah Ramadan, dan juga bagi masyarakat yang mau memperpanjang SIM-nya jangan lupa juga datang ke sini. Ada program SIM Ramadan. Itu Oke, aja sih dari mantap. Mei. Bye. Oke, dari saya peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap aturan, menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga. Peduli terhadap lalu lintas sama halnya menjaga diri sendiri dan keluarga. Saya Said Hasan bersama Mei. undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.